mengalami masa yang sulit, bahkan jika kita terkena penyakit yang sangat parah, bisa membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan bisa membiarkan ini semua terjadi? Bahkan merasa Tuhan terlihat diam saja. Tapi apakah benar Tuhan membiarkan kita? Saya Lastria Siburian, guru SMA Negeri 1 Karangmojo. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen di kelas 10, bab yang kedua, melangkah bersama Allah. Oke, sekarang Ibu mau bertanya pada kalian. Apakah kalian pernah merasakan sakit yang sangat parah? Mbak Intika pernah? Siapa yang pernah? Saya, Bu. Mas Nathan sakit apa? Sakit mah, Bu. Oke, sakit mah. Ketika Mas Nathan mengalami sakit mah itu, apakah Mas Nathan merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi Mas Nathan? Ya, Tuhan tetap mengasihi saya, tapi bukan berarti hidup kita selalu baik-baik saja. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah merasakan hal yang berat dalam hidup kalian karena ditinggal orang yang kalian kasihi? Mbak Bening? Enggak pernah. Siapa yang pernah? Saya, Bu. Kejadian apa yang dialami Mas Yosua? Ditinggal nenek. Ketika Mas Yosua ditinggal oleh nenek, apakah Mas Yosua merasa bahwa Tuhan Yesus itu tidak sayang pada Mas Yosua? Tidak, karena apapun yang Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan selalu menyertai. Allah adalah kasih. Atas dasar kasih-Nya, Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, melebihi ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Allah sudah mengenal kita sejak dalam kandungan. Selama 3 tahun, Yesus berada di dunia ini. Ia memberikan banyak teladan bagi kita para pengikutnya, yaitu dengan menunjukkan ketaatan dan kedekatannya kepada Bapa. Yesus secara teratur memelihara hubungan yang dekat dengan Allah Bapa di tengah kesibukannya mengajar dan melayani banyak orang. Bahkan menyadari mengapa ia berada di dunia ini, menderita, disalibkan. Meskipun ia tidak berbuat dosa, tetapi justru dengan pengorbanan Yesus membuat manusia mengalami hidup yang kekal. Demikianlah dalam kehidupan kita, dalam setiap penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan dan meyakini bahwa apapun yang Tuhan izinkan, segala sesuatunya itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana seharusnya kita berdoa ketika ada orang yang meninggal dunia? Ungkapan duka cita dan doa bagi pengikut Kristus bukanlah berisi doa agar yang meninggal itu diterima di sorga. Sebagai pengikut Kristus, kita mengimani bahwa saat meninggal kita akan bersama dengan Kristus di surga. Kita akan mendengarkan bincang-bincang dengan seorang simbah. Kira tadi umurnya 81 tahun. Iya, 81 tahun. Masuk usia 82 sekarang. Oh iya. Karena sudah November. Wow, panjang umur ya, simbah ya. Jadi bagaimana perasaan ibu di usia yang sudah tua ini? Kalau ini jasmaninya ini merasa enak, Oh iya. ya gembira. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan dikasih manusia bisa menikmati situasi yang seperti ini, ramai, makmur makan, makmur pakaian, punya rumah. Dulu tidak ada rumah seperti ini, tidak ada kan? Iya. Rasanya senang. Mbak udah siap dipanggil Tuhan? Udah, setiap saat saya siap sama anak-anak saya.
Saya nggak takut mati, setiap mati saya siap. Tapi yang saya hadapi, saya jasmani saya jangan merasakan sakit cuma itu. Sakit ya sakit, tapi jangan lebih. Mbak, makasih ya Mbak atas waktunya. Iya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Simba yang sudah berusia 81 tahun menjelang 82 tahun. Dalam kelahiran, penderitaan, dan kehilangan orang yang kita kasihi karena kematian tetap membuat kita mengakui kebesaran Tuhan. Karena hidup dan mati memang ada di tangan Tuhan. Harapan untuk hidup yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Allah hadir dalam kehidupan setiap manusia sejak dalam kandungan sampai pada kematian. Bahkan rencana Allah untuk tiap orang sudah ada jauh sebelum dia dilahirkan. Mengakui kehadiran Allah dalam kehidupan kita membuat kita merasakan kekuatan, sukacita, dan juga damai sejahtera. Sekalipun kita berada di situasi yang sulit atau penderitaan, hanya hidup dekat dengan Tuhan, kita dapat menghargai apapun yang Tuhan izinkan, baik suka maupun duka. Bahkan ketika kita menghadapi kematian. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kematian di dunia merupakan jalan masuk menuju kehidupan yang kekal. Sampai di sini pembelajaran